Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Alia Desti Fitriani dengan NIM 101122110150. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Lasela Food Indonesia, serta membahas kasus dari PT Lasela Food Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu iklan sirup marjan? Pasti pada tahu dong. Ia salah satu produk dari perusahaan PT Lasela Food Indonesia. PT Lasela Food Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 2002 setelah mengakuisisi bisnis dari PT Subah Indah. Perusahaan ini berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan telah menjadi salah satu produsen terkemuka di Indonesia dengan berbagai merek terkenalnya. PT Lasela Food Indonesia memproduksi berbagai produk dengan merek yang terkenal luas seperti sirup marjan yang iklannya selalu tayang pada saat bulan puasa. Lalu ada Del Monte, merek ini yang mencakup produk saus, kecap, serta minuman, dan juga Maestro, merek untuk produk mayones dan food dressing yang telah berhasil meraih pangsa pasar yang signifikan. Selama lebih dari 2 dekade, PT Lasela Food Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan bisnis sekitar 8 kali lipat dalam 11 tahun pertama. Perusahaan ini dikenal karena inovasi dalam pemasaran dan distribusinya yang telah membantu meningkatkan volume penjualan produk-produk mereka secara substansial. Alam yang bermain di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang pembawa bencana, Tuan Cungkat. Tuan Cungkat mengambil energi kehidupan untuk kembali kuat dan muda. Keseimbangan alam dirusak. Putri Hijau bertekad. Dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Putri Hijau memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi sumber energi kehidupan kini berbahaya. Tuan Cungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Ketamakannya hanya membawa kehancuran. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkat. Energi kehidupan pun beralih ke sang pelindung sejati. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. PT Lasela Food Indonesia mengalami masalah signifikan akibat gangguan dari debt collector HSBC. Pada tanggal 29 Juli 2010, perusahaan menerima panggilan berulang dari debt collector yang mencari seorang nasabah bernama Andrian Anton yang tidak ada hubungannya dengan PT Lasela Food. Nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi perusahaan adalah nomor kantor mereka yang terletak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, bukan nomor pribadi Andrian Anton yang terdaftar di HSBC. Setelah menerima gangguan tersebut, manajemen PT Lasela Food mengunjungi kantor HSBC pada 30 Juli untuk mengajukan keluhan.
Meskipun ada janji dari HSBC untuk menghentikan panggilan tersebut, gangguan kembali terjadi pada pertengahan September. Pada tanggal 3 November, perusahaan kembali mengajukan surat komplain tertulis. Namun HSBC menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengubah informasi yang terdaftar tanpa permintaan dari Andrian Anton yang keberadaannya tidak diketahui. Pihak KSBC hanya memberikan janji izin sementara, namun masalah ini belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini. Keluhan ini mengurangi kurangnya perhatian HSBC terhadap masalah yang dihadapi PT Lasela Food yang mengakibatkan gangguan pada aktivitas bisnis mereka. Manajemen perusahaan pentingnya verifikasi yang lebih baik oleh bank untuk mencegah penggunaan nomor telepon perusahaan dalam aplikasi kartu kredit tanpa izin. Solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan referensi dan loyalitas pelanggan. Meningkatkan referensi dan loyalitas pelanggan adalah kunci untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, program loyalitas pelanggan. Ada keanggotaan dan poin. Implementasikan program keanggotaan untuk memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin setiap kali melakukan pembelian. Poin ini dapat ditukar dengan diskon, hadiah, atau penawaran eksklusif yang akan mendorong pelanggan untuk kembali. Lalu yang kedua, pelayanan pelanggan yang unggul. Pastikan tim layanan pelanggan responsif terhadap pertanyaan dan keluhan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan mereka dengan merek. Dan juga hadapi masalah dengan jujur dan terbuka. Jika ada keterlambatan atau masalah lain, komunikasikan dengan pelanggan secepat mungkin. Kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu, yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Gunakan data pembelian sebelumnya untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dengan pelanggan. Pengalaman yang dipersonalisasi membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih mungkin untuk kembali. Lalu, yang keempat, mendengarkan dan mengakui pelanggan. Aktifkan saluran untuk menerima umpan balik dari pelanggan dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk dan layanan. Pelanggan yang merasa didengar cenderung lebih loyal. Jika terjadi kesalahan, akui dan minta maaf. Tawarkan solusi yang memadai untuk memperbaiki situasi. Tindakan ini dapat mengubah pengalaman negatif menjadi positif. Dan yang kelima, inovasi produk dan layanan. Secara berkala, perkenalkan produk baru atau variasi dari produk yang ada. Hal ini memberikan alasan bagi pelanggan untuk kembali dan menjelajahi penawaran terbaru. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, bisnis dapat memperbaiki dan meningkatkan referensi serta loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Sekian, terima kasih.